iya sebentar. Kak Nini baca apa sih? Ini loh, Kak Nini sedang membaca buku Cerdas dan Soleh bersama Hafid dan Hafidah. Bukunya dari Al-Qalam. Ini bagus sekali. Oh, yang sering Kak Nini ceritakan itu kisah-kisah teladan Rasulullah. Betul sekali. Kita sapa dulu teman-teman. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, Kak Nini doakan ya semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tentu saja senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, ya Allah, amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah. Aku mau nyanyi. Oh, Acil mau nyanyi, boleh. Silakan Acil. Kak Nini kali ini masih tetap ditemani sama dengan Aku Acil, boneka yang soleh. Iya, boneka yang soleh. Emangnya ada boneka masuk surga dan boneka yang soleh? Yang ada itu anak yang soleh. Oh iya ya, aku kan boneka. Iya, betul sekali. Baik, oke, adik-adik yang ada di rumah, silakan. Acil mau nyanyi apa? Hai anak soleh, yuk kita dengarkan kisah teladan Rasul, teladan umat Islam. Waduh, pintar, tepuk tangan adik-adik. Baik, kali ini Kak Nini mau berbagi cerita tentang teladan Rasulullah yang lainnya. Kalau kemarin kita sudah berbagi kisah tentang teladan Rasulullah yang pemberani. Terus apalagi? Memaafkan. Betul sekali. Terus apalagi? Pemimpin. Betul sekali. Kali ini kan ini mau menyampaikan kisah tentang teladan Rasulullah tentang rendah hati. Ikan ini apa sih bedanya rendah hati karo iku lho, rendah diri? Maksudnya perbedaan rendah hati sama rendah diri. Kalau anak yang rendah diri itu dia tidak percaya diri, malu, dia tidak merasa menjadi baik. Oh, insecure. Bahasa sekarang itu sepertinya gitu ya, bahasa anak-anak zaman sekarang, insecure. Tapi kalau rendah hati itu adalah orang-orang yang tidak sombong. Nah, mau melakukan apa saja bukan karena kita dianggap derajatnya paling tinggi dan lain sebagainya. Oh gitu, ya Allah. Oke, aku sekarang mau jadi anak yang bukan anak, kamu kan boneka. Oh iya, boneka yang rendah diri. Loh, kok rendah diri? Oh iya, rendah hati. Tapi kan nggak punya boneka kan nggak punya hati. Oh iya ya, kan ini kesosolan. Baik. Oke, kita langsung saja pada cerita yang berikutnya, yaitu Rasulullah yang rendah hati. Adik-adik yang ada di rumah, dalam berdakwah Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan perjalanan yang sangat jauh. Seringkali beliau bersama dengan para sahabat-sahabatnya melakukan perjalanan jauh, dan tentu saja di tengah perjalanan itu mereka terkadang mengalami beberapa halangan dan rintangan, dan itu tidak menjadi berhentinya Rasulullah untuk senantiasa menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan dan berdakwah agar umat Islam semakin banyak dan juga banyak orang-orang yang sadar bahwasanya yang patut disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Nah, adik-adik, suatu saat ketika Rasulullah melakukan perjalanan dengan para sahabatnya, kemudian mereka beristirahat. Nah, ketika beristirahat, mereka lalu membuka bekalnya. Artinya mereka dalam melakukan perjalanan yang jauh, mereka sudah menyiapkan bekal-bekalnya. Termasuk salah satunya adalah membawa domba atau kambing. Oh, domba gulung. Ya, bukan ya. Nah, kemudian para sahabat-sahabat itu sudah bersiap-siap. Ada yang mengatakan, "Oh, aku akan menyembelihnya." Ada lagi yang mengatakan, "Aku yang akan mengulitinya." Kemudian yang satu lagi mengatakan, "Aku yang akan membakarnya, dan tentu saja aku yang akan memasaknya karena aku insya Allah bisa memberikan bumbu yang paling lezat."
Mendengar perkataan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tersebut, ada yang mau menyembeli, kemudian menguliti, memanggang dan juga memasak. Rasulullah SAW lalu tersenyum, lalu berkata kepada mereka, "Aku yang akan mengambil dan mencari kayu bakar, dan aku yang akan menyiapkan api pembakarannya." Para sahabat kemudian saling berpandang-pandangan karena mereka merasa sungkan, merasa risih ketika Rasulullah yang akan membantunya. Lalu para sahabat berkata kepada beliau, Oh Rasulullah, sudahlah. Rasulullah tidak perlu capek-capek untuk membantu kami. Biarkan kami yang akan mengerjakan. Betul sekali ya Rasulullah. Kami yang akan mengerjakannya. Sudah, istirahat ya Rasulullah. Begitulah para sahabat lalu memerintahkan atau meminta kepada Rasulullah agar beristirahat dan tidak perlu capek-capek untuk membantu mereka. Namun adik-adik yang ada di rumah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya? Kak Nini, aku penasaran. Nah, beliau lalu mengatakan kepada para sahabatnya sambil seraya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Demi Allah, aku tahu kalian bermaksud baik dengan tidak memperbolehkanku mencari kayu bakar. Kalian ingin supaya aku beristirahat. Namun aku tidak dapat berpangku tangan sementara kalian semuanya bekerja. Karena Allah tidak menyukai orang yang mengistimewakan dirinya sendiri daripada orang lain. Janganlah kalian merasa risau. Tidak mengapa, aku yang akan mencari kayu bakar." Masya Allah, adik-adik, begitu sejuk dan sangat menyenangkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, adik-adik, setelah itu Nabi Muhammad SAW bangkit dan bergegas pergi mencari kayu bakar. Para sahabat pun segera mengerjakan tugas masing-masing. Yang tadi ada yang menyembeli, menguliti, kemudian memasak dan membakar dan menyiapkan makan malam untuk mereka, sehingga pekerjaan mereka pun akhirnya selesai. Adik-adik yang ada di rumah, sahabat Rasulullah SAW merasa kagum dengan sikap beliau. Walaupun beliau adalah seorang pemimpin yang agung, manusia yang paling agung di muka bumi ini, namun beliau masih tetap mau mengerjakan tugas-tugas kecil yang dianggap oleh para sahabat lainnya tidak layak untuk dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Namun pekerjaan itu tetap dikerjakan oleh Rasulullah dengan segala kerendahan hatinya, dan Rasulullah tidak merasa sombong dengan segala kedudukan yang diperoleh atau kemuliaan yang diperoleh, yang diberikan kepada Allah kepada beliau. Nah, kalau Rasulullah saja, Nabi, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, tidak merasa sombong dengan kedudukan dan kemuliaannya, lalu kenapa kita umatnya yang hanya terkadang itu terkenal sedikit lalu menjadi sombong, kemudian mendapatkan kenikmatan sedikit lalu menjadi sombong, dinaikkan sedikit derajatnya oleh Allah lalu kita menjadi sombong dan tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ringan atau yang dianggap remeh. Kan ini aku akan ngomongin. Ya sudah, silakan ngomong, kan ini kan berbicara sama adik-adik ya teman-teman ya. Nah teman-teman ingat ya, kita harus senantiasa rendah hati, bukan rendah diri seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tetap menjadi seorang pemimpin, tapi sekali lagi tidak sombong karena Rasulullah juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Sudah Kak Nini? Sudah. Ya wis, teman-teman ingat ya, kita harus jadi anak yang solih dan solihah, rendah hati, bukan rendah diri, tidak sombong dan suka mengaahkan. Kan ini nanti aku cerita nih lagi ya. Ini masih banyak kan ceritanya? Masih banyak lagi. Jangan kemana-mana dan tetap ikuti terus kisah-kisah teladan Rasulullah bersama dengan Kak Nini dan aku Acil. Walaupun aku konika tapi aku suka mendengar cerita Kak Nini. Betul sekali. Baik, Kak Nini akhiri dulu cerita dari Kak Nini. Sampai jumpa di lain cerita yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau boleh di-share ceritanya. Ya lagi bermanfaat. Dan Acil sama Kak Nini lagi semangat untuk berbagi cerita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.